شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anakku, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, penuh cinta. Allahu Akbar. Apa yakin kalian walaupun belajar dari rumah tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan kemudian tidak lupa pakai masker jika keluar dari rumah, cuci tangan dengan sabun, dan selalu jaga jarak. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 6. Materi pertama yang akan kita bahas dan kita pelajari pada saat ini adalah tentang Quran Surah Al-Kafirun. Namun sebelum kita belajar, mari sama-sama kita berdoa dengan harapan dan iringan doa. Senantiasa apa yang kita dapatkan pada hari ini senantiasa pula mengantarkan kita menjadi ilmu yang bermanfaat baik di dunia dan kelak di akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma sahilni fi mutala'atid durus wa fi fahmid durus wa fi hibzid durus birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Anak-anakku, pada kali ini Bapak akan membahas tentang Quran Surah Al-Kafirun. Sebelum Bapak bahas membaca tentang Quran Surah Al-Kafirun, karena pada hari ini kita hanya membaca dan nanti menghafal Surah Al-Kafirun. Sebelum kita membaca bersama-sama dengan tartil dan benar sesuai dengan tajwid, maka Bapak akan memberikan tujuan pembelajaran ini. Yang pertama, dengan pembelajaran ini kita bisa membaca, khususnya peserta didik bisa membaca dengan tartil dan juga benar Quran Surah Al-Kafirun, dan juga kalian memahami apa kandungan daripada Quran Surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun, beliau adalah merupakan surat yang ke-109 di dalam Al-Quran dan juga memiliki 6 ayat. Surah Al-Kafirun diturunkan di kota Mekah, maka digolongkan surah Makkiyah, di mana sebelum hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah, maka digolongkan dengan kategori surah Makkiyah. Al-Kafirun artinya orang-orang kafir, diambil dari ayat pertama, Qul ya ayyuhal kafirun. Al-Kafirun berarti orang-orang kafir. Anak-anakku yang berbahagia, mari sama-sama kita pasang niat kita. Mudah-mudahan ini menjadikan ladang ibadah pula, karena kita membaca Al-Quran dan juga belajar Al-Quran. Khairukum man ta'addabal Quran wa 'allamah. Sebaik-baiknya manusia, sebaik-baiknya kalian adalah orang yang mau belajar dan mengamalkan Al-Quran. Mudah-mudahan Allah kategorikan kita orang-orang yang selalu mendapatkan kebaikan karena mau belajar dan mengamalkan Al-Quran. Baik anak-anakku, Bapak akan bahas nanti satu ayat atau per ayat ya, dengan kandungan tajwidnya. Biasakan ketika kita membaca Al-Quran, dahulukan dengan ta'awud atau isti'adzah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat langsung ke ayat pertama. Qul. Ingat, ini adalah huruf qaf, bukan huruf kaf. Maka ada di tengah-tengah tenggorokan. Qul. Ya, kalau kalian mengucapkan dengan huruf kaf berarti kul, ya, maka di sini surah Al-Kafirun diawal dengan huruf qaf. Kul artinya katakanlah. Kalau kalian
merubah menjadi huruf kaf, beda arti. Berarti kul, makanlah. Ingat, di dalam Al-Quran beda makhraj, ya, beda huruf, maka beda makna. Hati-hati. Qul, qul ya ayyuhal kafirun. Ya. Qul di sini ada lam mati. Ya. Setiap domah, ya, bibir kita agak monyongkan biar berbentuk u. Kul, ya. Kul, katakanlah. Jangan kalian pernah membaca dipantulkan dalam huruf lam ini, karena lam ini bukan huruf qalqalah yang tidak dipantulkan. Ya. Jadi kalau kalian baca kul ya, salah. Harus jelas. Kul ya ayyuhal kafirun. Ya, 5 sampai 6 harokat, mad jaiz munfasil. Ya. Jadi kalian bacanya harus 5 sampai 6 harokat, ketukan. Ya ayyuhal. Ya, ingat di sini ada alif lam. Alif lam qamariyah bertemu dengan huruf kaf. Maka kalau lam qamariyah harus dibaca jelas alif lamnya. Hal kafirun. Ya, di sini di akhir ada mad tabi'i dan ada satu huruf, ya, di belakang mad tabi'i. Maka hukumnya mad arid li sukun, dipanjangkan dulu. Oke, contohkan dari awal surah pertama ini, ayat pertama ini. Qul ya ayyuhal kafirun. Ya. Perhatikan selanjutnya untuk ayat kedua. Lihat, setelah ayat pertama kita lihat di sini ada seperti lambang bendera yang mencirikan panjangnya bukan 2 harokat, ya, 5 sampai 6 harokat. Dan ini digolongkan mad jaiz munfasil karena di 2 kata. Ya, la 1 kata, a'budu 1 kata. Maka ini mad jaiz munfasil. Kalau 1 kata, ya, mad tabi'i bertemu dengan hamzah atau alif, baru hukumnya mad wajib muttasil. Lihat, 5 sampai 6 harokat yang harus kita baca. La a'budu ma ta'budun. Ya. Setelah mad jaiz, ya, kalian memanjangkan 5 sampai 6 harokat. Ada huruf alif, ada huruf ain. Bedakan antara alif dengan ain. A, alif, jelas. Tapi kalau ain, ya, kalian sambain memainkan di dalam tenggorokan kalian. Coba kita bedakan. A, I, U, A. U, Au, Wali, A, Na. Minal mu'ni, Mu'a, Au, Wali, A. Alif. Ain. A, I, U, A. U, Au, Wali, A, Na. Minal mu'ni, Mu'a, Au, Wali, A. A. Jadi bedakan, jangan kalian baca la a'budu, alif bertemu dengan alif. Tapi ini bedakan, alif dengan huruf ain. A'budu ma ta'budun. Ya, setelah a'budu ada huruf mim. Ya, ada huruf mim, panjangnya 2 harokat. Ini hukumnya mad tabi'i. Kenapa dikatakan mad tabi'i? Ada alif, sebelumnya harokatnya fathah, maka dibaca 2 harokat. Ya, mad tabi'i hurufnya ada berapa? Ada 3. Alif mati sebelumnya fathah, ya mati sebelumnya kasroh, waw mati sebelumnya dhamma. Itu mad tabi'i. Awi, alif, waw, ya mati semuanya. Ya. Ta'budun. Ya, biasa mad tabi'i di akhir kalimat. Ya, ini hukumnya mad arid lisukun. Kemudian ayat ketiga, wala antum abidun
ta'buduna ma a'bud. Wala, la ini sama seperti ayat kedua. 5-6 harokat. Mad jaiz munfasil. Ya. Mad tobi bertemu dengan alif atau hamzah di lain kata. Ya, antum satu kata, la satu kata. Maka ini dikategorikan mad jaiz munfasil terpisah. Maka panjangnya 5-6 harokat atau ketukan. Kemudian ada alif, ya. Ada alif, kemudian nun mati bertemu dengan huruf ta. Nun mati, nun sukun bertemu dengan huruf ta. Hukumnya ikhfa. Jadi antum, ya, ditambahkan engnya. Ya. Kemudian arti ikhfa adalah samar-samar. Kenapa dibilang samar? Tidak jelas nun. Kemudian abiduna ma a'bud. Ya. Abiduna pengganti mad tabi'i, ya. Ini fathahnya berdiri. Dua harokat. Biduna. Ini juga sama yang sudah dibahas tadi, seperti alif sebelumnya fathah, waw mati sebelumnya dhammah, dua harokat, hukumnya mad tabi'i. Mad tabi'i bertemu dengan huruf alif atau hamzah di lain kata 5-6 harokat, maka hukumnya adalah mad jaiz munfasil. Bud. Terakhir adalah budu. Ya. Ini huruf qalqalah. Artinya harus dipantulkan. Diwakafkan ketika sudah di akhir, maka bentuknya adalah pantulan. Bud. Ya, huruf qalqalah diantaranya adalah huruf dal. Ba, ju, di, to, ko. Ba, jim, dal, to, ko. Oke, next. Untuk ayat berikutnya, ayat keempat. Wala ana. La sama, ya, seperti pembahasan yang di atas. Ana, kenapa kok tidak panjang ini? Sedangkan ada alif di atasnya, ada harokat bulat. Artinya ini tidak dipanjangkan, ya. Mad tabi'inya tidak ada, dianggap tidak ada. Wala ana ya, jadi jangan ana tapi jangan dipanjangkan. Ana abidum ma abadtum. Nah, terakhir di sini abadtum dal mati dianggap tidak ada karena bacanya dimasukkan ke huruf ta. Jadi komputer jenisen ini, ya, hampir satu jenis hurufnya. Abadtum, jadi bukan abadtum, bukan qalqalah lagi, tapi abadtum masuk ke huruf ta. Ayat kelima, wala antum, ya, ini sama seperti ayat ketiga. Abiduna ba'abud. Qalqalah kubra di akhir kalimat dipantulkan. Dan yang terakhir ayat ke-6, lakum diyanukum waliyadin. Lakum di mim mati bertemu dengan huruf dal, idhar sapawi. Mim mati bertemu dengan huruf wa, idhar sapawi. Jelas mimnya dibaca. Di mad tabi'i karena ada ya mati sebelumnya kasroh, waw mati sebelumnya dhammah, alif mati sebelumnya fathah. Itu mad tabi'i, ya. Lukum waliyadin, mad alif disukun. Ya, itulah pembahasan ayat per ayat. Sekali lagi Bapak akan bacakan dari ayat pertama sampai dengan ayat terakhir. Dan nanti setelah itu silakan kalian praktekkan berkali-kali, kalian ulangi di rumah, sehingga membaca surah Al-Kafirun dan lain-lainnya kalian secara tartil dan benar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma
a'bud. Wala ana abidum ma abadtum. Wala antum abiduna ma a'bud. Lakum diyanukum waliyadin. Itulah anak-anakku, pembahasan kita pada kali ini membaca Quran surah Al-Kafirun. Ya, kita berusahakan dengan sesuai tajwid, makharijul huruf, sehingga harapan besar kita membaca dengan tartil dan benar. Selanjutnya tugas kalian adalah kalian membaca surah Al-Kafirun, kemudian kalian rekam melalui audio dan serahkan nanti, kirim melalui WA Bapak, dan masing-masing cantumkan dengan nama dan kelas 6A atau 6B. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan kita berharap Allah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa menikmati ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.